Namun karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia penuh penyesalan, menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhou diam-diam bersumpah bahwa untuk sisa kompetisi dia tidak akan bertindak dengan bangga lagi dan pasti akan memanggil tunggangannya untuk keluar bertarung bersamanya. Melihat jejak hitam yang hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan oleh Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhou versus Bai Xiaomu. Menangnya adalah Yang Wenzhou. Dia akan masuk ke 8 besar. Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pun berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa summoner perempuan Bai Xiaomu kalah, metode bertarung yang sangat licik meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Setiap orang yang tajam dapat dengan mudah menebak bahwa pemanggil Bai Xiaomu memiliki kemampuan kontrol yang sangat baik. Jika seseorang bisa menjadikannya sebagai anggota pasukan, tidak peduli apakah itu untuk pertempuran kelompok maupun pertempuran duel, dia akan menjadi salah satu anggota yang terbaik. Dan yang lebih penting lagi, dia hanya di langkah keempat. Baginya untuk dapat mengalahkan Yang Wenzhou yang mencapai langkah kelima dalam kondisi yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima. Betapa hebatnya dia nanti. Itu hanya pertandingan pertama dari 8 besar, tapi itu mengejutkan semua orang sejauh ini. Perasaan para pesaing yang tidak dapat berpartisipasi dan tidak mau menerima hasil ini sangat lemah. Namun pertandingan selanjutnya membuat mereka agak kecewa. Orang-orang yang harus naik ke panggung untuk pertempuran kedua justru Lin Xin dan Long Hao Chen, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Bahkan tanpa naik panggung, Lin Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk mengakui kekalahan. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 pusat kekuatan teratas. Setelah semuanya mencapai tahapan yang sulit ini, dan setiap langkah menuju dapat dikatakan untuk mempromosikan 100 orang di masa depan di squad oleh sebagian besar. Dan tetap saja ketika kekuatan seseorang sama sekali tidak cocok dengan lawannya, mereka pada umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawannya. Tetapi itu tidak dilarang untuk menyerah dalam pertandingan. Jadi wasit hanya bisa menyatakan Lang Hao Chen pemenangnya, membiarkan dia masuk ke 8 besar. Sehubungan dengan keputusan wasit, sehubungan dengan kekuatan Lin Xin untuk mengakui Han Xiao di peron cukup puas. Setidaknya dia tidak menguras kekuatan Lang Hao Chen. Pertandingan-pertandingan berikutnya seperti sebelumnya akan berlangsung setiap hari. Jadi jika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya sehari sebelumnya, itu jelas akan mempengaruhi penampilannya di pertandingan mendatang. Fakta bahwa Lin Xin mengakui tidak menghambat aspek yang luar biasa pada kompetisi hari ini. Keempat pertandingan berikutnya ini sangat berilian dan bervariasi, di mana tidak seorang pun akan dengan gegabah mengakui kekalahan sesaat sebelum terakhirnya. Akibatnya pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Setelah semua, untuk pesaing yang telah memasuki tahap ini, kesenjangan antar kekuatan mereka itu tidak terlalu lebar. Chai seharusnya giliran Anda untuk naik ke panggung. Lang Hao Chen dengan gugup memegang tangan kecil Chai ringan menggelengkan kepalanya, dengan tenang mengatakan kepadanya, "Tidak ada yang akan terjadi pada saya." Lang Hao Chen berpikir untuk menemaninya bahkan naik ke panggung, tetapi ditolak oleh Chai saat tangannya menggenggam tongkat bambu. Dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan gadis buta Chai ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi dua kategori. Yang pertama,
adalah mereka yang sangat ragu-ragu. Bagaimana bisa seorang wanita buta bahkan mencapai 16 besar? Dan yang lainnya gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatan yang luar biasa. Secara khusus para pembunuh dari kuil assassin benar-benar bersorak keras untuknya. Dengan cara tirani selama kualifikasi, CR sudah memperoleh persetujuan dari semua orang-orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan biasa, CR perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya di kompetisi ini. Jadi pertandingannya ke arah yang diragukan dan tidak dimengerti. Apakah wanita ini milik kuil assassin? Musuh CR adalah seseorang berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki build menengah dan memiliki staff merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang memasuki 16 besar. Pada pertandingan sebelumnya, penampilan dari Kuil Spirit sangat luar biasa. Meskipun Bai Xiamo tidak berhasil menang, dia telah menjadi salah satu orang yang kuat, bahkan meninggalkan Yang Wenzu terjebak dalam D5. Pemanggilan khusus kontrol khusus lainnya memasuki bagian atas 8 relief muda. Sekarang mata terfokus pada murid terakhir dari Kuil Spirit ini. CR dari Kuil Assassin akan bertempur dengan Feng Zhu dari Kuil Spirit. Karena perbedaan panggilan, kedua pihak akan mulai dari jarak 40 meter. 4 pilar akan diangkat ke tanah. Kedua pihak bersiaplah. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, 4 pilar tebal perlahan naik ke atas. CR dan Summoner Feng Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal gugup, tidak ada yang bisa melampaui Lang Hao Chen yang berada di sisi ruang tunggu. Dia gugup melihat situasi di atas panggung, berharap bisa menggantikan CR untuk bertempur menggantikan dia. Melihatnya, Lin Xin tidak bisa menahan senyumnya, seperti yang dia katakan. Sedikit bodoh, jangan terlalu gugup. Merasa nyaman, tidak ada yang akan terjadi padanya. Saat aku melatihnya, kekuatan CR begitu menakutkan, sehingga aku takut tidak ada cara untuk menang melawannya. Bahkan untukmu, tunggu dan lihat saja. Oke, adalah balasan Lang Hao Chen. Tapi dalam kenyataannya, dia bahkan tidak mendengarkan kata-kata Lin Xin. Dengan kebingungan total karena kekhawatirannya, tidak peduli apa yang orang lain katakan, kegelisahan dalam hatinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dia hanya berpikir tanpa henti. CR tidak bisa melihat, dan di samping itu dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Lang Hao Chen sudah membuat tekadnya. Jika CR akan terluka, entah bagaimanapun oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk memperlakukannya. Diam-diam dia sudah mulai menyiapkan Holy Mantle. Pertarungan dimulai. Dengan suara dari wasit, ke-7 dari 8 pertandingan ini dimulai secara resmi. Meskipun Feng Zhu belum pernah melihat CR dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun, hanya karena dia buta. Kenyataannya dia mencapai langkah keempat bukanlah tentang kekuatan, tapi mungkin dia begitu sederhana. Dia teguh, gigih dan bijaksana. Staf di tangannya bersinar dengan warna yang coklat kemerahan. Saat dia melambai ke depan dengan ketinggian 1 meter, seekor burung berwarna coklat naik dan terbang ke udara. Itu tidak capai melalui mantra pemanggilan. Dari kelihatannya, sepertinya itu keluar dari atas tongkat summoner ini. Bisa dilihat bahwa staf ini setidaknya merupakan peralatan di tier spiritual. Burung biru melayang di udara, terbang dengan sangat cepat ke arah CR
saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru samar. Dalam sekejap, wasit menyatakan permulaan pertandingan. CR dengan tangannya menggenggam tongkat bambu, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat dan tidak menunjukkan perbedaan dari ketidakbiasaan biasanya saat berjalan. Tongkat bambu dengan ringan disadap di tanah saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa dengan aura pendiam. Ini hampir tampak seperti gadis buta biasa yang pergi berjalan-jalan. Di tanah, bambu itu tidak mengeluarkan suara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana Itia lewat. Setelah Feng Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai dengan cepat mengucapkan mantra berikutnya. Satu-satunya perbedaan antara mantra dan penyihir summoner adalah bahwa mantra summoner sering dinyanyikan dengan kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra bisa dirasakan pada frekuensi, tidak seperti mantra mage yang biasanya didasarkan pada tempo. Sebuah suara keras teredam penuh semangat meneriakannya, karena cahaya pada staf merahnya menjadi lebih terang dan cerah, membiarkan aura mengerikan yang tak henti-hentinya menyebar dari tongkatnya. CR hanya mengambil 10 langkah ketika burung biru itu sudah tiba di atas kepalanya, memajukannya menuju ke arah CR dengan kecepatan tinggi. Merpati biru itu turun dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga, dan 2 meter angin blades yang mengarah langsung ke CR. Kecepatan CR saat ini berjalan di depan tak berubah sedikit pun, tak terburu-buru berjalan, sama seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Lang Hao Chen hampir menangis dengan keras. Dari matanya, kedua wind blast akan keluar mengenai tubuh CR sedetik kemudian. Karena situasi yang aneh terjadi, CR sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi kabur, dan langsung kedua wind blast melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara yang sangat menggelegar, meninggalkan 4 lubang di belakangnya. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan CR diangkat tinggi seperti petir dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan CR itu sudah bisa merasakan bahaya, dan dengan cepat memukul sayapnya melakukan gerakan menghindar dengan gesit. Namun dari tongkat CR, 3 pancaran dikirim keluar, masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Saat tongkat bambu disadap ke tanah, CR terus bergerak maju dan dengan kecepatan berjalan biasa seperti sebelumnya, mengurangi jarak antara dia dan summoner itu di setiap langkahnya. Dalam napasnya tidak ada perubahan sedikit pun, meskipun serangan yang diluncurkan oleh burung biru itu membuat segala sesuatu yang terjadi hanya tampak seperti fata morgana. Tapi apakah itu benar-benar fata morgana? Darah burung itu menetes keluar setelah terbagi menjadi 4 bagian, sama-sama tercebur ke dalam berbagai menjadi debu. Ketika CR baru saja mengangkat tongkat bambunya, itu tidak mampu menghindari serangan sedikit apapun. Melihat CR yang baru saja ditabrak oleh wind blade itu, Lang Hao Chen berteriak kaget ketika sebuah jeritan keluar dari tenggorokannya. Terpisah dari CR dengan jarak sekitar 20 meter, Feng Zhu masih melantun dengan kecepatan yang cepat. Dalam sekejap pupilnya menyusut menjadi seukuran jarum karena mantra yang cepat hampir rusak oleh kejutan yang dia miliki ketika melihat pemandangan ini. Maestro Bird langsung terbunuh begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat.
setidaknya harus bisa menghalangi lawannya sedikit. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada muka Chai-Er. Dengan cahaya dari tongkat bambu, itu hanya dibagi menjadi bagian yang sama oleh Chai-Er, seperti yang akan dilakukan seorang koki. Karena dia masih membaca mantra, dia terpecah ke dalam keringat dingin oleh niat membunuh yang sangat kuat ini. Segera dia menyadari lawannya adalah seperti apa yang dia hadapi. Bahkan diperlihatkan bahwa lawannya tidak memiliki penglihatan. Penampilan tirani ini yang sangat membuat Feng Zhu mengalami tekanan yang menakutkan, tidak seperti apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Chai-Er bergerak dengan kecepatan yang lambat, tapi sama seperti saat kualifikasi, setiap langkah yang dia ambil maju meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Feng Zhu. Namun Feng Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, kecemerlangan merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera suara keras terdengar dari sana. Kemudian sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6, Gigantic Bear Vajra. Untuk Grand Summoner dari langkah ke-4, mampu memanggil binatang ajaib langkah ke-6 sudah merupakan prestasi yang sangat tinggi. Fakta yang berhasil ia capai itu harus berkaitan dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang dia bawa. Bahkan jika ini adalah kasusnya, setelah dia menyelesaikan panggilan ini, wajah Feng Zhu menjadi benar-benar pucat dan penuh dengan perasaan lega. Tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang pembunuh adalah menggunakan pertahanan solid yang dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang biasanya ditahan oleh si pembunuh. Untuk alasan ini, pilihan Feng Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Beruang raksasa Vajra memperpanjang lengannya, membuat Feng Zhu dan menurunkan di pundaknya. Kemudian sosok besar berdiri tegak. Orang ini memiliki bangunan yang sangat kuat. Setelah berdiri tegak, tingginya hampir 4 meter. Tubuhnya yang megah tampak seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Chai-Er yang tampak sangat kecil dibandingkannya. Beruang raksasa Vajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan yang unik yang dikenal dengan Earth Roar, yang mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Keistimewaan yang terbesar adalah kulitnya tebal yang menutupinya, dan kekuatan pertahanannya dan kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa. Mengambil langkah yang besar, ia bergegas berjalan gila di arah Chai-Er. Dengan cahaya dari staf Feng Zhu, cahaya berwarna kuning lembut menyelimuti Gigantic Bear Vajra, membuat tubuhnya tampak menempel di bahu Gigantic Bear Vajra. Tidak peduli bagaimana Vajra beruang raksasa pindah, dia tidak akan terlempar. Dan pada saat ini Chai-Er tiba-tiba pindah. Gadis yang disebut bergerak seperti kelinci menghilang dalam hitungan detik. Kecepatannya ini terlalu cepat. Ia pergi sejauh untuk pergi setelah gambar. Jarak yang digunakan untuk memisahkan dia dari Gigantic Bear Vajra hanya 10 meter. Tapi dalam sekejap dia tiba-tiba berpindah. Di bawah kendali Feng Zhu, kakinya yang sangat besar terinjak di tanah, dan dengan dentuman keras gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun Chai-Er mengejutkan semua orang sekali lagi. Dengan kekuatannya yang luar biasa yang dia tunjukkan, tanpa menghindar, tanpa melompat, tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilau, sebuah adegan yang membuat semua penonton terdiam. Gelombang seismik di sekitarnya secara terduga
dihilangkan di depan Chai-Er, seolah-olah mereka dipukuli oleh pisau tajam. Tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Feng Zhou tidak bisa melihat sosok Chai-Er lagi. Para pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas gelap, seperti kekuatan pertahanan gigi dari gigantik bervajra secara tak terduga tertembus. Suara pung tong dilepaskan karena jatuh dari lutut dengan tangisan yang memilukan. Dua jejak darah muncul dari lututnya, berasal dari pecahan sendi, dan segera sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakangnya. Dengan kakinya di kepala Vajra beruang raksasa ini, ujung tombak bambunya diarahkan ke leher Feng Zhou. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Feng Zhou. Tetapi kehidupan Feng Zhou tampak sudah tidak bernyawa sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudra. Vajra beruang raksasa begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun yang sampai sekarang memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawannya. Gigantik bervajra dengan enggan memindahkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri. Tapi respon Chai-Er tidak lebih dari sedikit berjabat tangan dengan giginya. Dalam sekian detik, semua orang melihat tubuh Chai-Er menyala dengan kilauan berwarna emas gelap saat tubuh Vajra beruang raksasa membeku. Sepasang kaki tebal jatuh saat darah liar mengalir dari mulut hidung, jelas sekarang terluka parah. Saya mengakui, Feng Zhou lesu. Melepaskan stafnya, dia kalah di samping itu. Sangat menyedihkan, dari awal sampai akhir dia pada dasarnya tidak bisa menolak sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual Susu berkata agak lamban, "Apa energi spiritual itu? Mengapa berwarna emas gelap?" Yui Shuifeng memberi pandangan sebelum tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Saya juga tidak tahu." Dengan cepat mendarat di tanah, CR segera mengatakan apa-apa saat tongkat bambu miliknya disadap di tanah dan dia dengan terburu-buru berjalan di ruang duduk. "Victor Chai-Er," wasit secara pahit menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan lugas. Di depan Chai-Er, baik Feng Zhou dan makhluk pemanggilannya tampak sangat menyedihkan. Ruang tunggu itu terdiam total untuk saat. Sepertinya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang ketika mereka mengikuti dengan mata mereka Chai-Er yang akan kembali ke ruang tunggu. Bahkan nafas dari para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan serangan dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari mereka memberi tekanan besar pada mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sembunyi, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki ekstensi yang begitu kuat di dalamnya. Leher yang Feng Zhou menggeras bersama dan rasa sakit muncul di dadanya dan keraguan muncul dari dalam dirinya. Bahkan jika dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar dapat melawan gadis ini? CM menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilan anggunnya sebagai seorang pembunuh. Lang Hao Chen memberikan pandangan yang membosankan pada Chai-Er yang kembali ke sisinya sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak memiliki perasaan ketat di lehernya, pandangannya tentang Chai-Er sepenuhnya berubah. Perlahan-lahan menurunkan kepalanya, dia tidak melihat ke arah. Akhirnya terdiam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut dan tenang mendekati tangannya sendiri. Karena Chai-Er tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan jari telunjuknya. Lang Hao Chen yang awalnya merasa suram di dalamnya oleh riak-riak menggenggam perhatian, dia melus kata-kata dengan jari-jarinya. "Ada apa denganmu?" Membaca 5 kata ini dengan perasaan gatal, perasaan Lang Hao Chen segera berkurang. Lang Hao Chen menarik tangan kecilnya
dan di tangannya yang lembut menulis, "Melihat bahwa Anda begitu kuat, apakah Anda masih membutuhkan perlindungan saya?" Tangan CR menulis sedikit. Saat dia menulis, "Apakah Anda menyesali janji Anda?" "Tidak," Lang Ho Chen berkata tanpa berpikir, mengambil tangannya dan menulis tentang harta yang lembut ini. "Saya tidak akan pernah menyesalinya." CR terdiam menggenggam erat tangannya. Setelah sekian lama, dia menulis sekali lagi di tangannya, "Apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tapi juga hati saya." Lang Ho Chen menggigil dan segera terucap kata-kata di dalam hatinya. "Apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tapi juga hati saya." Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat menusuk jantungnya, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. "Betul, saya harus melindunginya. Apakah itu masalah jika dia kuat atau lemah? Saya seorang guardian. Hanya karena dia tangguh, apakah itu berarti saya tidak melakukan apapunnya untuk melindunginya?" CR hanya menggenggam tangannya dalam diam, dan setelah sedikit lagu, perlahan mulai bersandar di bahunya. Dalam instan kotak, hati kedua pemuda ini menggigil deras. Sebagai Lang Ho Chen jelas merasa tangan CR sangat hangat. Lin Xin duduk di sisi lain Lang Ho Chen, terus-menerus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap, dia melihat CR bersandar di bahu Lang Ho Chen. Dia bisa mendengar setitik pin. Bahkan mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya, dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion, dan semua mata tertuju pada figur Lang Ho Chen dan CR. Apakah itu pembunuh wanita tangguh yang menunjukkan kekuatannya seperti itu? Terus menampilkan kekuatannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bertingkah malu-malu dan penuh kasih sayang pada pria ini? Melihat pemandangan yang indah dari CR yang pemalu dan cantik bersandar di bahu Lang Ho Chen sebagai bagian utama dari penonton merasa kesal karena mereka tirani-tirani Assassin Queen sedang dirusak. Mereka pergi dari 16 besar hingga ke 8 besar ketika pertandingan ini akhirnya berakhir. Meskipun gambaran Knight Temple tidak begitu luas dan tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan 3 orang di 8 besar. Kuil Assassin memiliki 2 orang dan 2 kuil penyihir, kuil summoner dan kuil prajurit, masing-masing 1 orang. Pada hari berikutnya, pertandingan untuk 4 teratas akan semakin intens dan akan ditentukan seperti sebelumnya secara asak, dengan banyaknya undian yang akan semakin menurunkan jumlah pesaing, dan pada saat ini dialog yang tak terelakkan terjadi. Kali ini Lang Ho Chen dan CR tidak pergi terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka adalah yang terakhir pergi. Lin Xin tidak tinggal agar tidak mengganggu mereka, dan diam-diam dan sedih ditinggalkan sendirian. "Saya ingin mengundang Anda untuk makan. Tidak apa-apa kan?" Lang Ho Chen bertanya dengan suara rendah kepada CR yang seperti sebelumnya bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku dan dia berusaha memeluknya, sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tapi pada akhirnya dia tak berani melakukannya. CR perlahan mengangkat kepalanya, duduk tegak. Wajahnya ditutupi cadar yang menakutkan, karena dia dengan riang menggelengkan kepalanya. "Tidak, pulang cepat, sisa kompetisi lebih penting. Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang terbaik." Merasa sangat kecewa, Lang Ho Chen menanggapinya dengan satu suara. Telinga kecil CR ringan bergetar saat dia bergumam dengan suara yang sangat pelan, "Kami akan punya banyak waktu untuk melakukan itu nanti." Lang Ho Chen cukup peka, berbalik ke arahnya segala setelah dia mendengar suaranya, dan langsung melirik dengan kedua matanya. "CR, saya..." CR agak curiga mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke arahnya.
Ya, Lang Ho Chen menelan seteguk air liur sebelum memberinya. Pada yang keberanian yang ingin aku tanyakan kepadamu adalah, jika aku bisa mendapatkan tempat pertama, maukah kamu memberikanku memelukku? Apa? Suara CR tiba-tiba terangkat. Ini sangat menakutkan. Lang Ho Chen hampir membuatnya berdiri, karena dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Maaf, aku terlalu menyukaimu. Ambil saja seolah saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan marah." Meskipun CR buta, dia saat ini bisa jelas merasakan penampilannya yang tulus dan takut saat ini. Dan sedikit tertawa, dia perlahan mengangguk sedikit. Sambil berdiri, dia mengetuk tangannya dengan tongkat bambunya dan meluruskan posturnya dengan cepat dan anggun, sepertinya hampir terbang. CR kurang sedikit. Lang Ho Chen takut dia mungkin tergelincir dan jatuh, baru-baru mengejarnya. Di sudut yang suram dari platform yang ditinggalkan, Han Xian dengan keras melambaikan tangannya. Anak yang baik, ia masih sangat muda, tapi kemampuannya sangat top. Yingzi, apakah kamu lihat? Sebelumnya, gadis kecil ini sedang bersarang di tubuhnya. Hahaha, sepertinya hal ini siap terjadi. Bersarang merawat saudaramu yang aneh. Ying Su Feng merasa sangat suram saat dia berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Xian menepuk bahu Ying Su Feng dan berkata, "Saudara, terima kasih. Terima kasih kepada kuil assassin Anda karena telah memupuk bakat yang luar biasa seperti ini. Saya sangat senang, tapi saya benar-benar tidak nyaman dengan sesuatu. Saudara Han, Anda terjebak di kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda untuk membangkitkan potensi Anda? Saya yakin bahwa yang lama tidak akan mengeluh tentang hal ini."